Hai guys, balik lagi sama aku Lucina dari Luslin. Welcome back to my channel. Kalau kalian baru di channel aku, welcome to my channel. Aku YouTuber yang lahir di Indonesia dan besar di Amerika. Aku biasa bikin video-video tentang perspektif-perspektif di Amerika dan tentang kehidupan di Amerika. Nah, tapi di video ini aku mau kasih kalian update-update terbaru lagi tentang coronavirus di Amerika. Dan ini update terbaru sampai tanggal April 22, 2020. Sebelum aku kasih kalian update-update ini, aku mau kasih kalian satu update yang baru ditandatangani sama Trump kemarin, dan ini berhubungan sama imigrasi. So basically untuk 60 tahun untuk 60 hari mendatang, Trump itu menyetop semua proses-proses green card karena dia nggak mau orang-orang dari luar Amerika ngambil lowongan-lowongan kerjaan yang ada di Amerika. Karena di Amerika sekarang ini ada 22 juta orang yang kehilangan kerjaan karena COVID-19, guys. Itu aku akan ngomongin nanti sebentar lagi. Nah, ban ini cuma berlaku untuk orang-orang yang lagi proses green card untuk masuk Amerika. Ban ini tidak berlaku untuk orang-orang imigran-imigran yang sudah ada di Amerika dan sudah megang visa kerja. Misal kalian itu sudah ada di Amerika, lagi kerja di sini dan lagi megang visa kerja, kalian itu aman-aman aja. Dan kalau kalian itu di luar Amerika dan kalian lagi proses visa kerja untuk masuk ke Amerika, itu kalian juga aman-aman aja. Yang nggak aman, again, itu orang-orang di luar Amerika yang lagi ngeproses green card untuk masuk ke Amerika. Itu nggak aman. Menurut aku ini bannya ini nggak masuk akal. Aku lumayan familiar sama beberapa proses imigrasi, apalagi kalau yang berhubungan sama kerja di Amerika, visa kerja di Amerika. Semua visa itu sebenarnya sementara, guys. Kalau green card itu lebih permanen gitu, makanya namanya permanent resident card atau green card. Abis green card itu warga negara Amerika. So anyway, satu-satunya cara setahu aku, orang dari luar Amerika bisa langsung ngeproses green card untuk masuk ke Amerika kalau orang itu punya anak, punya keluarga, anak atau orang tua atau kakak adik yang sudah warga negara di Amerika atau sudah green card di Amerika. Selain itu tuh kalau tidak ada keluarga yang seperti itu mesti orang dari luar Amerika mesti proses visa kerja atau visa holiday untuk datang ke Amerika gitu ya. Trump bilang dia ngeluarin aturan nge-ban imigrasi ini karena Trump itu nggak mau orang-orang dari luar Amerika ngambil kerjaan-kerjaan yang ada di Amerika. Itu alasannya Trump untuk nge-ban orang-orang asing yang lagi proses green card, oke, dari luar. Aku tuh nggak masuk akal karena orang-orang di luar Amerika yang lagi proses visa kerja untuk masuk ke Amerika itu masih diperbolehin gitu. Nah, orang-orang itu kan juga ngambil kerjaan kita yang ada di Amerika dong gitu. Misalnya kerjaan-kerjaan lowongan-lowongan kerja yang ada di Amerika dong. Karena itu masih diperbolehin gitu kan. Orang-orang yang lagi proses green card untuk masuk ke Amerika itu kan seperti tadi aku bilang karena mereka ada keluarga yang sudah warga negara Amerika atau sudah green card gitu kan. Jadi mereka tuh basically keluarga yang sebenarnya mau ngumpul aja gitu. Tapi malah itu yang di-ban sama Trump. Kalau misalnya Trump beneran gak mau orang-orang dari luar Amerika itu ngambil kerjaan-kerjaan yang ada di Amerika, then mestinya dia nge-ban orang-orang yang lagi memproses visa dari luar Amerika, di-ban semua dong gitu kan. Mestinya kalau emang dia intensinya seperti itu gitu. Nah, bukannya aku ini gak support imigrasi, aku totally support imigrasi karena aku sendiri, aku dan om tante aku tadinya tuh asal usulnya tuh dari status imigrasi gitu. Jadi tentunya aku support imigrasi dan tentunya aku nggak suka ngeliat imigrasi itu di-ban gitu ya dari Amerika gitu ya. Cuma secara logika bannya Trump ini sama alasannya dia itu nggak masuk akal. Makanya ini pokoknya nggak masuk akal banget. Menurut aku dia ini cuma ngeluarin ban ini untuk agenda politiknya dia sendiri. Dari dulu si Trump ini emang udah gak suka imigrasi, guys. Jadi dia ngambil kesempatan dalam kesempitan ini gitu. Alasannya dia tuh kedengerannya masuk akal untuk orang-orang yang nggak ngerti proses imigrasi. Tapi untuk orang-orang seperti aku yang ngerti proses imigrasi seperti apa, ngerti untuk kerja di Amerika itu perlu visa apa, alasannya itu nggak masuk akal. Ya, kalian juga nggak khawatir. Aku nih ngomongin
opini aku tentang Presiden Trump ini, di Amerika itu sah-sah aja, karena semua orang yang tinggal di Amerika, mau itu warga negara Amerika atau bukan warga negara Amerika, itu dilindungi sama undang-undang Amerika, dimana itu memberi kita kebebasan untuk melontarkan opini kita. Dan itu nanti aku akan ngomongin di salah satu video aku yang mendatang. Aku nggak akan ditangkap atau anything sama pemerintah, karena aku melontarkan opini aku tentang keputusan-keputusan Presiden Trump. Dan aku juga mau ngomong bahwa cuma karena kita warga negara Amerika bukan berarti kita selalu setuju sama keputusan-keputusan yang dibikin sama presiden kita. Terus juga cuma karena kita nggak suka sama Presiden Trump itu bukan berarti kita nggak suka sama Amerika. It's very different. Presiden itu nggak selalu merepresentasikan rakyatnya, guys. Dan itu nanti aku akan ngomongin juga di video aku selanjutnya. Jadi kalian stay tune untuk diskusi itu. Oke, di sini karena aku banyak update yang aku mau sampaikan ke kalian. Jadi makanya di video ini aku mau fokus ke update aku dulu. Update selanjutnya, minggu ini Amerika tuh baru tahu bahwa COVID-19 ini ternyata masuk ke Amerika lebih awal dari yang selama ini kita semua pikirkan. Selama ini orang-orang di Amerika pada mikir bahwa orang pertama di Amerika yang meninggal karena COVID-19 itu orang di state Washington, di kota dekat kota Seattle, dan orang itu meninggal tanggal 29 Februari. Cuma minggu ini kita semua di Amerika baru tahu bahwa orang pertama di Amerika yang meninggal karena COVID-19 itu bukan orang yang di Washington itu, guys. Orang pertama itu ternyata di California, dan itu sebenarnya di daerah aku. Aku tinggal di San Francisco Bay Area. Dan di San Francisco Bay Area itu ada beberapa county. Satu county itu beberapa kota gitu loh, guys. Jadi modelnya kayak kalau di Indonesia itu mungkin kayak Jabodetabek gitu ya. Orang pertama di Amerika yang meninggal karena COVID-19 itu meninggal tanggal 6 Februari di county aku. County aku itu ada kota aku dan ada kayaknya 3 atau 4 kota lainnya yang di sekitar kota aku gitu, guys. Nah, terus habis itu orang kedua di Amerika yang meninggal karena COVID-19 itu juga ada di county aku, meninggal tanggal 17 Februari. Nah, kenapa baru sekarang taunya? Karena pada waktu itu, awal Februari itu, orang-orang yang bisa ngetes untuk COVID-19 itu cuma orang-orang yang ada gejala dan baru balik dari China. Kedua orang ini itu mereka tentunya ada gejala karena mereka sudah meninggal sekarang gitu kan, tapi mereka tidak pernah ke China gitu. Jadi makanya pada waktu itu mereka juga nggak ke rumah sakit dan mereka nggak dites untuk COVID-19, guys. Nah, sekarang minggu ini orang-orang baru tahu kalau mereka kena COVID-19 dan meninggal karena COVID-19 itu karena mayatnya itu diatopsi. Kan aku nggak tahu atopsi bahasa Indonesianya apa ya. Jadi mayatnya itu diatopsi, dicek gitu, meninggalnya karena apa. Karena mereka nggak pernah ke China, sekarang tuh pemerintah California itu lagi nyari-nyari siapa nih gitu orang pertama yang membawa COVID-19 ke dalam Amerika. Biarpun kedua orang pertama di Amerika yang meninggal karena COVID-19 itu ada di state California. State California itu juga state yang paling berhasil mengontrol pandemic COVID-19 dibanding state-state lain di Amerika. Aku ada ngomongin di video aku yang minggu lalu, jadi kalau kalian belum, bukan minggu lalu, video aku waktu Senin, hari Senin barusan. Jadi kalau kalian belum nonton video itu, kalian mesti nonton video itu, karena di sana aku kasih tahu kenapa California itu adalah state yang paling berhasil mengontrol pandemic COVID-19 dibanding state-state lain di Amerika. Untuk kalian yang nggak tahu state itu apa, itu state itu kayak provinsi gitu. Jadi kalau di Indonesia namanya provinsi. Jadi basically daerah bagian-bagian Amerika. Update selanjutnya, yang ini juga aku udah beberapa dari kalian nanya aku tentang ini juga. Ada beberapa state di Amerika yang protes dan demo minta lockdown diselesaikan supaya orang-orang yang selama ini nggak bisa kerja itu bisa kerja lagi. Di Amerika ini ada 22 juta orang yang kehilangan kerjaannya. Ini orang-orang yang kerjaannya tuh misalnya kerja di salon atau sebagai bartender atau sebagai server di restoran-restoran gitu. Pokoknya kerjaan yang berhubungan sama manusia yang nggak bisa dikerjain di rumah gitu. Nah, terus juga orang-orang yang punya bisnis-bisnis kecil di Amerika itu juga banyak yang bangkrut.
karena kan nggak ada customer gitu kan, karena kan kita semuanya di lockdown gitu. Ada department store yang besar di Amerika namanya JCPenney, itu pun juga bangkrut selama lockdown ini guys, karena again nggak ada orang yang shopping gitu kan, nggak ada orang yang ke mall gitu, karena semua di lockdown, di rumah aja gitu. Dan terus juga even beberapa restoran-restoran pun bangkrut, biarpun orang selama lockdown emang masih makan gitu kan, dan masih ada yang beli makanan dari luar seperti aku sama suami aku, karena kita nggak masak. Cuma masih ada aja gitu beberapa restoran-restoran yang bangkrut karena nggak cukup orang yang order makanan dari mereka. Emang pemerintah Amerika ada kasih bantuan dana untuk orang-orang yang kehilangan kerjaan ini, dan orang-orang yang gajinya tuh di bawah certain level. Itu aku ada ngomongin di video yang satu ini di atas, dan aku juga taruh di bawah. Pemerintah ada kasih bantu dana, tapi bantuan dananya itu nggak cukup gitu guys, apalagi orang-orang yang sudah berkeluarga gitu kan. Orang yang sudah berkeluarga, udah punya anak, udah punya istri gitu, mereka kan mesti menghidupi keluarga mereka juga gitu. Efek mental health juga gitu, karena selama lockdown ini orang-orang di rumah nggak ketemu siapa-siapa kecuali orang-orang rumah gitu ya, itu tuh ngefek ke mental health manusia gitu. Ini sudah ditemukan di research science gitu, dan research psikologi juga, bahwa kalau orang itu di rumah terus nggak ada interaksi sama orang-orang lain, itu tuh bisa bikin orang itu depresi. Nah, jadi itu alasan-alasan kenapa beberapa state itu mau lockdownnya itu diselesaikan. Kalian ada beberapa yang nanya ke aku pendapat aku, dan that's a hard question for me. Untuk aku personally ya, aku sih mendingan lockdownnya diterusin sampai semua orang itu sudah dites, even orang-orang yang nggak ada gejala-gejala. Jadinya biar kita tahu persis gitu orang siapa aja yang punya virus COVID-19 biarpun nggak ada gejala, dan jadi mereka mesti dikarantina, dan siapa aja yang sehat gitu, maksudnya siapa aja yang boleh keluar beraktivitas seperti biasa. So, untuk aku personal sih, aku mendingan lockdownnya diterusin gitu. Cuma, dan again, aku juga bukan salah satu orang yang kehilangan kerjaan gitu guys. Aku termasuk orang yang beruntung, karena aku masih punya kerjaan, biarpun aku kerja dari rumah gitu ya, tapi aku masih digaji. Dan aku jadi bisa dengan gampang bilang, oh mendingan lockdownnya diterusin aja gitu. Dimana orang-orang yang kehilangan kerjaan mereka, aku bisa mengerti perasaan mereka. Aku juga emang orangnya introvert, dan aku tinggal sama suami aku di rumah. Dan jadi aku selama lockdown ini aku oke-oke aja gitu. Suami aku juga masih fine-fine aja di rumah. Amerika itu tuh ada 2 lembaga kesehatan di Amerika. Direkturnya kedua lembaga kesehatan ini itu sudah sekarang memberi warning ke rakyat Amerika bahwa kalau lockdown ini dibuka sekarang, diselesaikan sekarang, nanti pas musim gugur mulai, which is itu biasanya bulan September, virus COVID-19 ini akan balik lagi menginfeksi banyak orang lagi. Dan mereka bilang itu akan lebih parah karena waktu musim gugur itu mulai di Amerika, itu biasanya itu juga musim flu. Ya, ada COVID-19 plus flu yang biasa, itu akan lebih parah dari yang sekarang gitu guys. Donald Trump itu tidak mempedulikan nasihat-nasihatnya mereka. Donald Trump masih bilang, belum tentu virusnya balik nanti bulan September. Dia kasih keputusan akhirnya itu ke pemerintah di setiap state. Cuma emang Trump itu kasih guideline, petunjuk gitu, kalau state kamu menemui petunjuk-petunjuk ini, state kamu direkomendasi untuk menyelesaikan lockdownnya. Dan itu basically petunjuknya itu, pertama, kalau kasus infeksi coronavirus di state itu sudah tidak naik atau naiknya memelan gitu ya. Kedua, kalau kapasitas rumah sakit itu sudah ada lagi, karena kan selama ini kayak misalnya di New York rumah sakit itu kekurangan tempat gitu ya. Nah, jadi Donald Trump bilang kalau kapasitas rumah sakit itu sudah ada lagi, baru state-nya itu boleh menyelesaikan lockdown. Cuma again, beneran mau diselesain atau enggak lockdownnya itu tergantung pemerintah di state itu sendiri. Kalau kalian juga lihat di videoku yang kemarin itu, California itu juga state pertama di Amerika yang menjalani lockdown. Nah, sekarang biarpun di California itu sudah lebih membaik situasi coronavirusnya, Gubernur California tetap mau kita menjalani lockdown sampai yang nggak tahu sampai kapan. Dia akan terus memonitor keadaannya gitu. Terus juga sekarang California adalah state pertama di Amerika yang akan mulai ngetes orang-orang yang tidak punya gejala. Nah,
Tapi tentunya ini testingnya ini akan bertahap gitu ya, nggak langsung semua orang yang nggak punya gejala langsung dites, enggak guys. Ini tesnya akan bertahap. Jadi pertama-tama tuh orang-orang yang tinggal atau kerja di lingkungan yang high risk untuk kena COVID-19, mereka duluan yang dites. Jadi misalnya, biarpun mereka nggak ada gejala-gejala gitu ya. Jadi misalnya pekerja-pekerja kesehatan kayak dokter-dokter, suster-suster, paramedic dan lain-lain, itu mereka dites duluan biarpun mereka nggak ada gejala. Terus juga orang-orang lansia, orang-orang tua gitu ya, orang-orang yang tinggal atau kerja di panti jompo, terus juga orang-orang yang tinggal atau kerja di penjara-penjara, itu mereka duluan yang akan dites biarpun mereka nggak ada gejala. Mudah-mudahan soon California akan bisa ngetes semua orang yang tidak juga. Selama ini Trump itu merekomendasikan sebuah obat yang namanya hydroxychloroquine, nama satunya lagi Plaquenil. Selama ini Donald Trump merekomendasikan obat itu untuk orang-orang yang kena COVID-19. Cuma obat ini tidak berefek untuk coronavirus guys. Malahan obat ini justru membunuh orang-orang yang kena coronavirus. Emang obat ini obat beneran, cuma ini obat beneran untuk penyakit malaria dan lupus dan rheumatoid arthritis gitu. Tapi bukan untuk coronavirus guys. Trump ini merekomendasikan obat ini tanpa mendengarkan hasil tesnya gitu untuk coronavirus. Karena saintis-saintis, dokter-dokter itu tuh udah bilang ke Trump gitu, kalau ini bukan obatnya, ini nggak ada hasil yang meyakinkan bahwa ini obat bisa efektif untuk orang-orang yang kena COVID-19 gitu. Dan malahan itu ternyata obat ini tuh membunuh orang-orang yang punya COVID-19. Cuma Trump gak mau dengerin seperti biasa dan dia merekomendasikan obat-obat ini. Dan akhirnya ya lebih banyak orang lagi yang meninggal karena mereka percaya sama omongannya Trump guys. Jadi kalau kalian dengar di Indonesia ada berita bahwa oh Amerika udah nemu obat untuk coronavirus, that is not true. Karena Amerika masih mencari-cari obatnya dan juga masih mencari antibody yang bisa dipakai untuk membuat vaksin. Di Indonesia tuh sekarang banyak berita-berita yang simpang siur dan conspiracy theory yang nggak masuk akal. Kalian kalau dengar berita-berita yang simpang siur di luar sana tentang keadaan di Amerika, please hati-hati dibaca dengan logika dulu gitu ya. Dan di video-video aku tentang coronavirus, aku selalu ngambil data-data informasi yang factual, yang scientific. Dan aku dapat berita-berita itu dari narasumber berita-berita di Amerika yang sangat legit dan sangat ternama. Seperti misalnya kalau kalian mau Google, namanya MSNBC, CNN, terusnya kalian pastinya tahu CNN karena di Indonesia juga ada CNN, ABC, LA Times, dan New York Times gitu. Jadi kalau kalian ke sumber-sumber ini di website-website ini, itu kalian bisa dapat berita yang benerannya gitu ya. Emang pakai bahasa Inggris, tapi kayaknya maksudnya bisa kayak translate gitu, ada kayak tombol untuk translate ke bahasa kalian sendiri, bahasa Indonesia gitu ya. Share video aku ke teman-teman kalian supaya orang-orang di Indonesia lebih tahu sebenarnya keadaan di Amerika itu seperti apa sih. Jangan lupa untuk stay tune karena nanti next video selanjutnya itu aku akan ngomongin tentang seseorang yang sekarang ini lebih dipercaya daripada Donald. And I will see you guys in the next video. Bye guys.